Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari, masih bersama saya Radius Zahril dan tentunya Ustadz Irwan Hamid. Kita kembali tadi lanjutannya Pak Ustadz Tabe ke pemirsa. Iya. Jadi ketika Barsisa ini berada di ambang pujian oleh makhluk langit, yakni para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kemudian memberikan bocoran bahwasanya dia akan meninggal dalam keadaan bisu'il khatim. Buruk kematian. Dikarenakan khamar. Maka saat itu iblis bekerja. Dia mencari jalan. Maka akhirnya ditempuhlah sebuah jalan yang mana terutus satu di anggota mereka berkunjung kepada rumah Barsisa. Dia ketuk pintu layaknya seperti Syekh. Dia memakai gamis, memakai, pokoknya mantap sekali penampakannya. Jadi hati-hati pemirsa Net TV dimanapun berada, jangan terkecoh, jangan tertipu dari penampakan, dari sekedar bungkus belaka. Penampilan Pak Ustadz ya. Penampilan ya. Orang luar sana don't judge by the cover katanya Pak Ustadz ya. Itu. Jadi jangan cuma lihat casingnya saja Pak Jangan Ustadz, lihat ya. casingnya, karena casing bisa menipu. Lebih baik apa yang dikatakan oleh Zainuddin MZ, minyak unta cap babi daripada minyak babi cap unta. Orang lihatnya capnya saja, oh ini brandingnya mantap ini, termasyhur, tapi mereka terkecoh. Jadi ini sekilas. Saat mana kita kembali, dikisahkan datanglah ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, siapa? Ana. Siapa kau? Aku Musafir. Aku mau singgah, aku mampir karena mendengar engkau ini adalah seorang yang terkenal. Seorang yang ibadahnya termasyhur. Dipersilahkan masuk. Akhirnya sempat beberapa hari menginap di sana, tapi ada yang mengherankan. Apa yang mengherankan? Karena di setiap harinya dia sama sekali tidak pernah makan, tak pernah minum, tak pernah juga tertidur. Padahal ini utusan iblis. Bahkan ketika sholat, Masya Allah, selalu menangis. Bawahnya menangis terus. Makanya Barsisa berkata, ada apa ini? Mengapa dia menangis? Iya, nampaknya kita akan lanjutkan lagi. Sebentar ini semakin menarik pemirsa ya, Tausiah Ustadz Irwan Hamid. Ya, kita akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari bersama saya Radius Zahril dan tentunya Ustadz Irwan Hamid. Tabe, dilanjut tadi yang ini tambah menarik ini kisahnya, tausiahnya Pak Ustadz Tabe. Ya, jadi Barsisa ini mulailah memiliki ketertarikan terhadap orang ini. Jadi ketertarikan Barsisa itu muncul setelah melihat kejadian-kejadian yang menurutnya sangat luar biasa. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Lalu kemudian dia senantiasa menangis. Setiap sholat nangis. Oh, ternyata kamu jauh lebih hebat ya daripada aku. Itu kata Barsisa. Maka dia minta nasihat. Gimana caranya bisa sama seperti kamu? Karena dia ingin selalu senantiasa lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Manakala dia kemudian sudah tertipu, terkecoh, dia bertanya, lalu dijawablah oleh sang tamu ini bahwa sesungguhnya aku bisa seperti ini dikarenakan aku pernah melakukan dosa besar dan aku bertobat kepada Allah. Apa dosa besar itu? Kalau boleh aku tahu. Kata orang ini, ya Barsisa, kau membunuh.
Oh, kata Barsisa, aku tak bisa membunuh. Membunuh ini dosanya amat besar. Kalau begitu ada opsi yang kedua. Apa itu? Merampok. Merampok jangan, saya tak bisa. Itu dosa besar juga. Kalau begitu kamu memperkosa, jangan. La taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Aku tak bisa, aku tak mampu. Akhirnya opsi yang terakhir. Ini nih, Barsisa yang paling kecil. Mudaratnya sangat sedikit. Apa itu? Kamu minum khamar. Minuman keras. Kata Barsisa, iya. Itu saja yang aku lakukan. Karena itu yang menurutku yang paling kurang mudaratnya, yang paling kecil dosanya. Tapi timbul pertanyaan, lah bagaimana caranya saya ini mau minum khamar, sementara orang-orang di sekitar kampung ini semua kenal dengan saya? Kata orang ini, keluarlah dari perkampungan. Yang penting kamu bisa dapat, orang tidak kenal kamu, disitulah kau minum. Akhirnya singkat cerita, keluarlah Barsisa meninggalkan perkampungannya menuju kampung di luar. Lalu di sana orang tak mengenali, tak tahu siapa kan? Ini siapa ini orang? Akhirnya pesan minuman yang menerima Barsisa ini seorang perempuan. Perempuan ini sudah bersuami. Tadinya dia tak sedikit pun ada niat-niat yang buruk. Tidak ada pikiran yang negatif. Lalu dia pesan, saya mau minum. Pesan minuman. Akhirnya minum. Apa yang terjadi? Inilah yang dikhawatirkan sehingga diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-khamru ummul khaba'is. Bahwasanya khamar, minuman keras, mau ganja, mau narkoba, semua yang terlarang dari yang memabukkan itu, ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram, yang banyak dia bisa memabukkan, yang sedikit pun tetap diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillah. Masya Allah. Jadi akhirnya dia minum. Yang tadinya ini tidak ada niat sama sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk, tak ada pikiran-pikiran yang negatif, justru ketika dia selesai minum muncul semua. Ya, kita akan lanjut lagi Pak Ustadz. Tausiahnya kita masih buat penasaran pemirsa. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Net TV Sosial di Tapari Tausiah Pagi Hari. Pemirsa Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dilanjutkan lagi tausiah kita pada pagi hari ini di Tapari masih bersama Ustadz Irwan Hamid. Seperti itu tapi Pak Ustadz tadi dilanjut. Iya, jadi pemirsa Net TV, ketika tadinya dia tidak punya pikiran, tiba-tiba muncullah pemikiran-pemikiran yang buruk. Perempuan tadi ini sudah punya suami, sudah bersuami, tapi karena tadi dibutakan mata batinnya, dihilangkan akalnya karena pengaruh daripada minuman tersebut, akhirnya dia menggoda perempuan ini. Perempuan ini digoda, ya, dia perkosa. Datang suaminya melerai, jangan kau ganggu, itu istriku, jangan kau ganggu. Tapi akhirnya suaminya pun dibunuh. Itu karena apa? Karena amar. Karena itulah sebabnya dikatakan jangan sekali-kali menyentuh. Betul. Biasa kita dengar lagunya Rhoma Irama kan? Minuman keras, miras, ya, apapun namamu. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu. Jadi ini nada dan dakwah. Ada nadanya, ada dakwahnya. Kalau kita tidak ada nadanya. Kira-kira Pak Ustadz, pelajaran apa sih yang bisa dipetik dari kalimat-kalimat
yang Pak Ustadz tadi sudah jelaskan ke pemirsa, kira-kira hikmah apa yang bisa dipetik? Hikmah yang kita bisa petik, jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang jelas mudarat. Kalau Allah sudah sampaikan secara tegas, ini jangan dilakukan. Mengapa? Karena Allah jauh lebih tahu. Kita ini tidak mengetahui apa-apa. Kalaupun tahu, hanya diberikan titipan semata. Betul. Jadi apapun itu Allah jauh lebih tahu. Dalam hal ini miras boleh jadi kita katakan sebagai penghias. Betul. Akan tetapi keindahan yang menurut kita keindahan ternyata adalah fata morgana belaka. Orang sesaat tenang, dia lupakan utangnya, kan? Betul. Nakanatawan kalupain ranga puna nginum nggak, tapi Iya, sampai betul. puna sadar kok. Kata orang Makassar begitu kan. Sejenak terlupakan semua masalah. Ada yang patah hati, putus cinta karena diduakan hati, menapikan diri, sembunyi di balik fakta. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Nah, inilah. Jadi yang jelas miras, narkoba, ganja jangan sekali-kali kita dekati. Karena apa? Ketika terjadi kedekatan, maka bisa jadi dia akan mempengaruhi kita. Dan untuk generasi bangsa yang menjadi kekuatan bagi kita semua, maka usahakanlah untuk mendidik dengan agama. Insya Allah dia akan beradab dan tak menjadi biadab. Dan kita jauhkan mereka daripada apa yang diharapkan oleh Allah. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik pada pagi hari ini, pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada. Ya, itulah tadi obrolan kita dan sekaligus tausiah Pak Ustadz Irwan Hamid pada pagi hari ini. Maka tentunya dengan demikian kami pamit undur diri. Saya Rida Zahril dan tentunya Pak Ustadz Irwan Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Muktafari Tausiah Pagi Hari. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku mengasah, astagfirullah, bukalah pintu taubat-Mu.